Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai aset, Candi Mendut ini adalah aset Kabupaten Magelang, merupakan 7 modal utama yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, masuk dalam lingkungan alam dan budaya. Saya Indah Winarni, SMK Negeri Satu Salam, yang tergabung dalam CGB Angkatan 8 dari Kabupaten Magelang. Aksi nyata 3.2 dalam aset di sekolah akan saya tampilkan pada modul ini. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini akan saya sampaikan tentang kemarin yang saya bicarakan ya, tentang 7 modal utama sekolah kita adalah aset. Aset kita itu sebetulnya banyak sekali. Di antaranya adalah aset manusia. Jadi sekolah kita punya aset manusia, di antaranya guru-guru yang sudah berijazah S1 maupun S2. Kemudian yang kedua sudah bersertifikasi. Ada tambahan, Bu Irina? Aset manusia. Selain guru, kita juga ada aset manusia itu, yaitu murid kita ya, yang tergabung dalam OSIS maupun ekstra ya. Satu sekolah ini punya aset murid yang banyak. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial nanti Bapak Ibu, Ibu-ibu, tolong kita bicarakan bareng-bareng ya. Modal sosial itu contohnya adalah ketika kita mempunyai teman yang sakit ya, kita punya paguyuban keserang ya. Kemudian yang modal ketiga adalah modal fisik. Banyak sekali modal fisik yang kita punyai di SMK kita ini. Di antaranya adalah gedung-gedung ya, gedung sekolah, kemudian alat-alat praktek yang dimiliki oleh setiap jurusan ya. Kemudian modal alam dan lingkungan kita adalah lingkungan pedesaan. Khusus sekolah kita modal lingkungannya adalah kolam, sawah, dan peternakan ya. Kemudian yang kelima adalah modal finansial. Finansial kita dibiayai oleh BOS karena kita sekolah negeri. Karena kita tidak memiliki dana yang lain selain BOS. Yang keenam adalah modal politik. Modal politik kita banyak sekali, diantaranya kita kerjasama dengan PME, Puskesmas, dengan industri-industri yang ada di sekitar Magelang maupun di luar Magelang. Di Jakarta pun kita mengadakan kerjasama dengan mereka. Koramil, kepolisian, dan dinas-dinas lain yang bekerjasama dengan sekolah kita. Yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Kira-kira apa ya Ibu yang kita miliki aset kita, SMK kita dari segi agama dan budaya? Masjid kita punya, kemudian anak-anaknya juga ada ekstra apa? Hadroh, ya betul. Kemudian ada ngaji juga. Kemudian yang budaya, anak-anak kita sebagian besar adalah penari. Ya, penari. Demikian ibu-ibu, nanti kita bahas kembali apa-apa saja yang masih mau kita tambahkan sebagai bahan kita untuk mengembangkan sekolah kita ini. Demikian, ada pertanyaan ibu-ibu atau ada tambahan? Ya, nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Hari ini anak-anak OSIS saya kumpulkan dalam rangka diseminasi ya. Satu diseminasi, dua kemudian mau memberikan beberapa materi tentang apa yang belum pernah Anda tahu, yaitu tentang aset. Ada yang tahu tentang aset? Kalau ini aset ada
Masih ada kekayaan. Oh, kekayaan. Ya. Kekayaan kita ada 7 yang dikumpulkan dalam satu lingkup yang namanya aset itu ada 7. Yang pertama adalah aset itu modal. Nah, kamu nih di rumah aku wah aset apa? Ternyata asetnya ada biotik. Di sebelah kita ini asetnya banyak sekali. Ya contoh manusia, guru dan karyawan. Ya contohnya guru itu punya kualifikasi apa? Dia sudah lulus S2 ada, S1 ada, jadi memenuhi kualifikasi. Ya kemudian bersertifikasi, semuanya punya sertifikat MBC itu namanya model manusia. Ya. Yang kedua ada model komite atau alumni, anak-anak sering sekali ya. Di acara pramuka, acara apa pasti ada alumni. Kamu itu bisa jadi aset. Asetnya jadi murid 1, itu namanya alumni. Kontribusinya apa? Banyak. Nah, kamu nih pas pramuka pasti memberi info sama adik kelasmu. Yang sebelum jadi kuliah di mana mesti nggak berdiri pas keluar. Ya itu namanya aset. Kemudian yang kedua masyarakat dan orang tua. Masyarakat kita asalnya apa? Ada nggak kita punya masyarakat di sekolah? Selain ini ada. Karena kita masuk karyawan, tinggal kantin, itu masih namanya masyarakat ya. Orang tua wali, semua anak-anak punya orang tua wali ya. Benar aset kemudian manusia. Kemudian murid ya, kamu termasuk asetku, aset SMK Negeri 1 Salah. Yang kedua adalah aset sosial. Ada di sini ya. Aset sosial. Modalnya apa? Keyakinan kelas, tata tertib sekolah, kerjasama sekolah dengan masyarakat lain. Contohnya apa? Kamu PKL, kamu apa? PKL ya. Industri itu punya hubungan dengan orang lain. Kemudian dukungan masyarakat sekitar. Itu namanya aset sosial. Kemudian wadahnya anak-anak ada OSIS, ada PMR, ada ekskul, itu namanya aset sosial. Apa namanya aset Pak Ano? Yang kedua adalah modal fisik. Kita yang mencocokkan dengan OSIS dan apa yang kita punya. Modal fisik kita punya banyak sekali di sekolah modal fisik. Partai guru punya, partai murid, partai pengamen sendiri. Nah, kan yang juga sampai-sampai di bidang ini toh. Kemudian ruang kelas ini aset kita. Tidak ada yang belum seorang yang lapangan toh. Laboratorium punya banyak. Ini yang biolog ini fisika, fasilitas praktek sama olahraga. Terus apa lagi? Cuman belajar. Nah, itu namanya modal fisik ya. Kemudian modal apa yang lain? Modal alam dan lingkungan. Kita punya aset yang bagus. Sawah punya, kolam punya, kandang punya, kali yang banyak pasir merapinya punya. Terus itu sejarah. Apa namanya? Tanyawe, Borobudur, itu sejarah. Kemudian lokasi spiritual. Banyak masuk itu. Makam Marwan itu. Tidak pernah berhenti orang berziarah. Mereka dengan kesempatan. Ada lagi. Kemudian yang non Islam juga ada tempat spiritual. Apa? Karena kabupaten kan tempatnya makan barang, promo, yang itu ada awal yang tahu ya. Kemudian ada yang lain, finansial. Finansial itu dunia dengan cuan. Money. Kalau sekolah mana kita punya bos. Punya dana yayasan nggak ada, komite kita juga nggak menarik, ya. Nah, maksud kan dia itu loh, ya betul. Terus maksud apa nanti kamu bisa cari sendiri, maksudnya dana saya semua bisa sendiri. Ya, oke. Itu aset modal finansial. Kemudian modal politik, kita itu punya politiknya banyak sekali. Politik itu adalah yang ada hubungannya dengan dinas luar, dinasan misalnya kalau kepolisian, kalau koramil, kalau puskesmas,
dengan aparatur negara pariwisata. Nah, kamu nanti bisa buat yang OSIS itu udah politik apa? Yang kamu cari. Kan sama aja, OSIS kan kamu ke hubungannya dengan member kan termasuk udah politik. Nah, jadi politik itu bagaimana kita bernegosiasi dengan orang lain agar kita mendapat kenyamanan, mendapatkan fasilitas, dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya modal politik. Politikmu itu kan ada itu apa-apa. Kemudian terakhir belum agama dan budaya. Kalau kita agama apa contohnya? Banyak kiai-kiai itu lokal loh. Kiai kan kita punya banyak tukang guru ngaji sorry. Kemudian ragam bahasa singkat kali anggrek menjadi logat dewe singkat ini kayak doang di logat dewe. Magelang khususnya umumnya ya, khususnya ADW kan nang itu ada dola boleh ya. Kalau maksudnya kamu lihat sendiri, aku udah budaya apa OSIS itu apa? Bisa kamu cari, kamu temukan. Nanti kita bagi beberapa kelompok. Apa ya kamu bisa nari kan? Bisa nari. Itu nomor berapa? 7 ya? Oh, itu selesai. Nah, tugas anak-anak sekarang kemudian ini ada di situ dua orang tolong mengisi. Misalnya nomor 1 kalau isi nomor 1 kalau nomor 1 apa? Nah, kemudian ambil kalau isi nomor ya boleh. Ya, pokoknya di sini ini ada yang mewakili pramuka, ada yang mewakili OSISnya enggak ya cuma 1 aja nggak apa-apa. Ya. Dari 7 orang ya, 14 dari siji loro, lalu 4, 5 ini nih. Nah, nanti dia ada yang 1 juga ya, boleh bersama-sama. Punya lagi isi dua-duanya boleh. 3 harus 10. Apa yang ada seadanya. Oke? Ya. Silakan diisi dulu boleh monggo bersama-sama. Kamu mau isi nomor berapa? 1. Kamu nomor berapa, guys? Nomor 6. Oke. Berarti nomor 2. Oke, 2. 4 ya. Berarti tangan lo. Ya, oke. Kamu siapa di sini? 1 2 3 4 5 sama dia. 5. Ya, nama itu tadi adalah 7 modal utama yang dimiliki oleh OSIS. Anak-anak bisa menggali, bisa mengenali, biar apa? Biar bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Ternyata kita itu asetnya banyak sekali. Tidak hanya melihat coklatnya, fungsinya banyak. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Ya. Oke, terima kasih. Rapat kali ini saya tutup. Tolong nanti dikumpulkan di tempat saya besok atau kapan atau yang bagus tapi tidak apa-apa dikumpulkan di sini.